Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian arba'una faidatan fi silatur rahim wa ta'amul, yaitu 40 faedah atau hikmah atau juga hukum seputar silaturrahim. Pada pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan beberapa poin penting seputar hukum-hukum, ya, hukum-hukum seputar silaturahim ini. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan sisa-sisa dari faedah atau hukum tersebut. Syekh melanjutkan di sini pada poin yang ke-26. Min asbabil khusumati bainal aqarib. Kata beliau bahwa di antara faedah atau hikmah, ya, seputar interaksi antara kerabat dan rahim, yaitu kata beliau pembahasan min asbabil khusumati bainal aqarib, di antara sebab sengketa konflik yang terjadi antara kerabat karib, yaitu kata beliau dha'ful imani wa qillatut taqwa wal inshighalu bid dunya wan nizaat wal khilafat ma'aliyah ala syirakati wal mawaris, yaitu sebab sengketa yang sering terjadi antara kerabat karib, dan ini sangat-sangat sering terjadi. Sebabnya apa kata beliau? Dha'ful iman, lemahnya iman, wa qillatut taqwa, minimnya takwa di kalangan mereka, wal inshighalu bid dunya, sibuknya dengan dunia, wan nizaat, sengketa, wal khilafat, perbedaan masalah harta atas sebuah kerjasama dan juga hak harta warisan dan diakhirkannya dalam pembagian harta warisan tersebut. Wa adamul adlil ab bainal auladi baina auladihi, dan diantaranya juga orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya dan terjadinya perceraian antara kerabat karib jika itu tidak terjadi dengan kebaikan. Dan juga wattaqasul an ziyarah, malasnya sebagiannya untuk berziarah kepada yang lainnya, wa ba'dul adatil ijtimaiyatil zalimah, dan sebagian tradisi yang tradisi sosial yang zalim, yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan beliau yang disampaikan di sini, bahwa poin bagaimana solusi jika seandainya terjadi sengketa konflik antara kerabat karib, antara anak dengan anak yang lainnya, saudara dengan saudara yang lainnya, ayah dan ibu ayah, atau orang tua kita dengan kakek kita, atau dengan yang lainnya dan seterusnya. Kembali persoalan itu kata beliau kepada lemahnya iman, sedikitnya minimnya takwa, kesibukan dengan dunia, dan persengketaan harta benda, tidak adilnya orang tua kepada anak-anaknya, ya, dan juga terjadinya perceraian jika memang
antara kerabat karib itu menikah, dan juga kurangnya saling kunjung mengunjung, berziarah satu dengan yang lainnya. Dan diantara sebabnya juga, kata beliau, adanya tradisi-tradisi yang zalim ya kepada masyarakat, sehingga rentan terjadi sengketa, konflik di kalangan kerabat karib ini. Maka artinya hal yang sering terjadi di kalangan rahim kerabat karib ini, maka pengobatannya berarti tingkatkan iman dan takwa. Karena sebab konfliknya adalah lemahnya iman, sebab konfliknya adalah minimnya takwa. Berarti solusinya kita harus tingkatkan kualitas iman takwa. Fahami hak-hak kerabat karib kita, mengenal bagaimana peran ya dan dampak kita memutuskan mereka untuk dunia dan akhirat kita. Memahami akan dampak sosial dan juga keagamaan dunia sampai akhirat. Orang mengira hal biasa, orang mengira hal itu biasa, ternyata luar biasa, dampaknya dahsyat dalam kehidupan. Ya, jadi ini kalau memang kita mengetahui sebabnya terjadinya persoalan di dalam kerabat karib, yaitu lemah iman dan minimnya takwa, berarti solusinya harus belajar. Dalam hubungan kekerabatan itu ada orang-orang yang belajar agama agar mengetahui hak-hak satu dengan yang lainnya. Karena memang betul semua persoalan itu kembali kepada lemahnya iman, ya. Kemudian juga minimnya takwa dan kesibukan dunia yang tidak sempat belajar mengerti tentang hak dan kewajiban, sehingga ya urusan yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana memperkaya diri. Kerabat karib diabaikan, bagaimana memperkaya diri saja, ya hubungan kekerabatan diabaikan. Maka inilah sebab konflik di kalangan ya kerabat karib itu. Dan ini nyata, ya. Dan juga diantaranya kata beliau tadi, adamul adl, tidak adilnya orang tua kepada anak-anaknya. Ini juga sering terjadi konflik di kalangan anak-anak. Ya, orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak, maka seketika anak-anaknya pun mulai mengasah pedang-pedang mereka. Sengketa lahan, sengketa harta benda peninggalan sang ayah atau sang ibu tersebut. Ya, jadi tidak adil orang tua. Yang ini karena dia merasa sayang kepada anak tersebut, maka dibelikan apa yang diinginkan, dibelikan, dimanjakan. Yang lainnya diabaikan. Ya, ini memicu terjadinya sengketa, dan itu nyata. Banyak persoalan yang muncul. Ya, yang ini datang, dia sudah dapat jatah banyak semasa orang tua masih hidup, kata dia. Sekarang saya menuntut ya jatah dari dia tidak lagi mengambil ini dan itu. Kenapa? Dia sudah banyak dapat jatah semasa hidupnya si bapak, kata dia. Artinya di sini persoalannya kembali kepada keadilan bapak itu. Ya, tidak adil orang tua. Dan ini kewajiban orang tua kepada anak-anaknya harus berlaku adil. Ingin anaknya silaturahim di antara anaknya terjalin sampai, dan itu kekal abadi sampai dia meninggal dunia, adillah kepada anak-anaknya. Harus adil kepada anak-anak. Jadi adil di dalam pendidikan, adil di dalam kasih sayang, adil di dalam harta benda, adil di dalam rumah tempat tinggal, kendaraan dan seterusnya. Harus adil. Di zaman Nabi ada orang yang dia memberikan harta kepada sebagian anaknya, lalu tidak diberikan kepada sebagian yang lainnya. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ya aku berikan kepada anak ini sekian banyak tanah, ya lahan, yang lain tidak." Nabi bertanya, "Apakah engkau berikan pula kepada anakmu yang lainnya?" Tidak. Maka kata Nabi, keadilanmu adalah engkau memberikan kepada yang lainnya dengan hak yang sama. Maka dengan itu akan meredakan dan menghilangkan, bahkan membendung kemungkinan dampak buruknya, yaitu sengketa di kalangan anak-anak tersebut. Dan ini ya penting bagi kita orang tua dalam pendidikan, dalam kasih sayang dan seterusnya. Sehingga jika itu tidak ada kezaliman di kalangan mereka, maka pasti
akan memicu terjadinya persengketaan di kalangan anak-anak ya tersebut. Mungkin bahkan sebelum ayah meninggal dunia pun sudah ada benih-benih sengketa di kalangan anak-anak itu, apalagi setelah ayahnya meninggal dunia. Mulai datang mereka meminta jatah ini, jatah itu, dan seterusnya. Dan diantaranya kata beliau juga wattaqasulan ziarah, malasnya sebagian kerabat berkunjung kepada sebagian kerabat yang lainnya. Ketahuilah, saling kunjung mengunjung itu bisa berefek positif yang luar biasa. Kita tahu ya, jika ada orang yang sering berkunjung ke temannya atau ke kerabatnya akan menumbuhkan kasih sayang. Ya, karena di dalam hal tersebut ya dia akan berbagi informasi. Kita tahu bagaimana hakikat kehidupan dia. Yang kurang kita bisa tambah, yang salah kita bisa benahi dalam kehidupannya. Namun jika seandainya kerabat A nggak pernah ketemu dengan kerabat B, saudara A tidak pernah ketemu dengan saudara yang lain, bahkan komunikasi via telepon pun misalkan tidak ada, bagaimana akan terjalin hubungan kasih sayang dan kekerabatan di kalangan mereka semuanya. Jadi barangkali ini menjadi obat ya, sering-sering berkunjung antara satu dengan yang lainnya. Juga kata beliau al-inshighal bid dunya, kesibukan kerabat dengan dunia, sibuk dengan dunia ya, dan juga sengketa harta tadi ya, kesibukan dunia ternyata tidak membuat kebaikan. Orang bangga dengan dunia, yang dibanggakan dunia, namun yang harusnya dibanggakan dia punya saudara, dia punya saudari, dia punya om tante, itu yang dibanggakan karena di sana ada keberkahan, ada pahala, sebagaimana ada dosa jika diabaikan mereka itu. Ya, maka jelas kesibukan dan acu tak acu kepada kerabat karib ya, ini memicu sengketa dan membuat mereka minder. Dia sibuk dengan bisnisnya, kata dia, sibuklah dia dengan bisnisnya, sedangkan yang ini fakir miskin ya, sehingga tidak lagi memperdulikan saudara-saudarinya dan semisal itu. Dan ini berarti bagi kita bahwa dunia, iya betul kita punya dunia, namun yang paling prioritas bagi kita adalah hubungan kekerabatan silaturahmi itu yang harus dijalin terus, yang harus dijalin oleh kita. Dan diantaranya kata beliau ba'dul adatil ijtima'iyyati zalimah, sebagian kebiasaan tradisi sosial masyarakat yang zalim. Apa diantaranya? Ya, biasanya anak yang paling kecil, anak bungsu itu dapat harta lebih banyak daripada kakak-kakaknya. Di sebagian tempat anak kecil yang tinggal bersama orang tuanya dapat rumah, berikut kendaraan, ya berikut rumah dan tanah, bangunan dan seterusnya. Itu sebagian tempat. Ya, sebagian tempat yang lainnya juga anak yang paling besar dapat jatah lebih banyak daripada adik-adiknya. Ya, dan seterusnya. Ini yang disebutkan oleh pengarang bahwa sebagian tradisi yang zalim. Ya, bahkan sebagian daerah harta warisan itu lebih banyak diberikan kepada perempuan, laki-laki tidak dapat. Inilah tradisi yang zalim, yang seharusnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jika semuanya laki-laki, mau kecil, mau lahir, mau umur sudah seberapa, sama harta warisan yang didapat dalam Islam itu, nggak ada bedanya, nggak ada perbedaan. Ya, jadi ini, jadi sebagian tradisi yang zalim kata beliau di dalam hal ini. Maka dan itu benar terjadi sengketa di kalangan masyarakat. Ya, antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Maka sangat dibutuhkan di sini takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah iringkan antara wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwa kepada Allah yang kalian minta Allah tersebut, dan juga takutlah rahim kalian. Jadi membangun hubungan baik antara kekerabatan itu dibangun di atas dasar takwa. Takwa kepada Allah, ada ilmu, ada mengerti hak kewajiban, takut kepada Allah akan dampaknya, maka akan menumbuhkan rasa kasih sayang ya antara kerabat satu dengan kerabat yang lainnya.
dan seterusnya. Banyak persoalan tradisi di tanah air kita yang cenderung tidak sejalan dengan syariat, bahkan zalim ya kepada kerabat satu dengan yang lainnya. Dan ini harus diobati oleh kita. Ya, ini harus diobati, yaitu dengan cara kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti mana hak warisan yang tepat untuk laki-laki berapa, perempuan berapa, untuk ibu berapa, untuk bapak berapa, dan seterusnya. Sering terjadi ibu ya atau suami bapak meninggal dunia, ibu menjanda, ya, habis iddah ibu menikah, dia punya anak di rumah itu, ibu menikah. Lalu dengan pernikahan dengan suami barunya, diajaklah suami itu tinggal di rumah itu. Dia lupa padahal rumah itu kebanyakannya milik anaknya, ya kan? Harta yang terbanyak, bagian terbanyak adalah untuk anak laki-laki, untuk anaknya, laki dan perempuan. Istri jika ada anak hanya dapat 1/8 dari harta itu. Lalu sekarang zalim ibunya, anaknya diabaikan, ya, bahkan dikontrakin anaknya. Dia bersama suami barunya menikmati harta peninggalan suami yang memang itu harta anaknya. Kezaliman. Muncullah dendam dari anak-anaknya nanti. Ketika dia punya anak dari suami baru itu, maka muncullah sengketa dan seterusnya itu. Atau juga sebaliknya, istri meninggal dunia, ya, istri meninggal dunia, lalu dia menikah lagi. Diajaklah istri tersebut, istri barunya ke rumah itu. Yang dinikmati ternyata ya adalah harta anak-anaknya yang memang dapat dari bagian ya ibunya. Mungkin ibunya bawa harta, ya, maka punya anak pun punya bagian banyak dari harta ibunya, namun tidak dibagikan, lalu dinikmatilah oleh sang bapak sendiri bersama istri mudanya tersebut. Maka yang ada kezaliman, ya, sengketa dan seterusnya. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Atau juga misalkan ya dalam pembagian harta, suami punya banyak harta, ya, istri datang ke rumah tersebut dengan tidak membawa apapun, dia bersama suaminya. Namun ketika terjadi perceraian di kalangan mereka, istri pun datang minta harta, gonogini namanya, padahal dia nggak punya apa-apa, datang ke rumah suaminya, lalu dia minta jatah ini dan itu, dan berpengaruhlah kepada anak-anaknya dan semisalnya. Atau juga kezaliman dalam rumah tangga, konflik suami dengan istri yang melibatkan anak-anaknya, putuslah tali kekerabatan, dan sebagian anak pro ibunya, sebagian lagi pro ayahnya, dan memicu sengketa di kalangan mereka. Ini pun sering terjadi. Maka obatnya bahwa hal itu hendaklah diredam, anak-anak jangan dilibatkan di dalam sengketa orang tua tersebut. Ini poin yang ke-26. Yang ke-27 kata beliau, al-islahu bainal aqaribi min afdal qurbati wal a'mali salihah, yaitu mengislahkan, mendamaikan antara kerabat karib yang ada, saudara-saudari. Ini termasuk amal kebaikan yang paling mulia dan amal saleh yang paling mulia, dan sebab diampunkan dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk jenis dari sedekah yang ada. Wa fihi baqaul mawaddah, dan dengan islah mendamaikan itu akan tetapnya adanya kasih sayang mawaddah di antara orang-orang Islam. Wa qat'ut tariq ala syaitan, dan juga memutus jalan bagi syaitan untuk merusak ya hubungan mereka semuanya. Wasaddun libabil khusuma, dan menutup pintu sengketa di kalangan mereka. Wa islahun lil mujtama'i kullih, dan mendamaikan kerabat karib adalah perdamaian bagi semua masyarakat. Ini kata beliau. Artinya konflik yang sering terjadi, hendaklah ada islah di kalangan mereka. Ya, hendaklah ada islah di kalangan kerabat tersebut. Apa itu islah? Menggugurkan hak kita mengalah, itu namanya islah. Ya, bukan masing-masing kita menuntut hak kita. Ya, mentang-mentang lebih senior daripada adik-adiknya, maka dia tidak mau mengalah misalkan, itu tidak benar. Yang benar islah. Apa itu islah? Berdamai. Apa hakikat berdamai?
kita mengalah dari hak kita, itu islah. Dan Allah mengatakan, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Jika Anda itu berdamai, mengalah dan bertakwa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada Anda. Dan juga Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikan sengketa antara dua persaudaraan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi islah yang paling manfaat untuk kita lakukan adalah islah antara kerabat. Ya, dan ini sering terjadi, mengislahkan antara kerabat yang ada. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian aku kabarkan, ya, amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Qalu bala. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Qala islahu zatil baini wa fasadu zatil bainil haliqah. Yaitu amalan yang bisa mengalahkan derajat orang yang suka puasa, sholat malam dan sedekah dermawan, yaitu mendamaikan sengketa antara kerabat karib, ya, dan menghancurkan kekerabatan mereka adalah al-haliqah. Al-haliqah adalah sebuah kebinasaan, ya, yang membinasakan, merontokkan kebaikan dunia dan akhirat orang tersebut. Masya Allah, jika seandainya orang itu mampu mendamaikan orang lain, kenapa dia tidak mampu mendamaikan antara ibu bapak dia atau saudara, kakak adik dia dan seterusnya? Ya, hendaklah kita perhatikan, jangan kita diam, jangan kita acuh tak acuh, jangan kita abaikan hal tersebut, karena membiarkannya adalah kebinasaan, membiarkan sengketa adalah kebinasaan. Kita mengislahkan adalah sebuah kebaikan, ya, mengislahkan adalah sebuah kebaikan. Maka ini hal yang penting bagi kita, harus tampil kerabat itu mendamaikan mereka tersebut, ya, dengan mengatakan sebenarnya si fulan itu, kakak ini, ya, sayang sama kamu, ya, dia ingin menasihati kamu. Datang lagi kepada adiknya, dia sebenarnya kamu itu, ya, datang kepada kakaknya, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia menyesal berkata yang kasar kepada kakak dan semisalnya. Damaikan, itu cara kita mendamaikan satu dengan yang lainnya. Maka jadilah orang-orang yang mendamaikan sengketa antara kerabat, ya, dengan kerabat yang lainnya. Yang berikutnya, kata beliau, faedah berikutnya, rakhasa syar'u fil kadzib. Ya, syariat membolehkan berdusta di dalam mendamaikan kerabat. Ya, bagaimana dustanya? Ka'an yaqula li ahadil mutakhasimaini inna fulan yusni alaika wa yamdahuka wa yad'u laka wa yuridu musalahataka. Kata beliau, seperti mengatakan misalkan sebenarnya dia itu memuji kamu, dia bangga denganmu dan mendoakan kamu, ya, dan ingin berdamai dengan kamu, dia tidak ingin larut di dalam kebencian, sengketa dan seterusnya. Maka dia bohong, ya, boleh berbohong. 3 tempat boleh berbohong, yaitu pertama di dalam perang dengan orang kafir, orang boleh berbohong. Yang kedua, dia berbohong di dalam mendamaikan atau kepada istrinya, dia berbohong kepada istrinya, ya. Maka dan diantaranya juga berbohong kepada kerabat karib, ya, untuk mendamaikan mereka tersebut. Maka boleh kondisi tertentu kita berbohong dalam rangka untuk mendamaikan mereka semuanya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah orang dusta itu orang yang mendamaikan manusia, fa yanmi khairan aw yaqul khairan. Kemudian dengan sebab dustanya itu akan melahirkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Ini berbeda, ya, dengan orang sengaja berdusta, membawa hadis-hadis palsu, membawa hadis-hadis lemah, dusta mengatasnamakan Rasulullah yang tujuannya untuk menyemangati manusia ibadah, itu enggak boleh.
Ya, karena hanya 3 tempat orang boleh berbohong. Ya, 3 tempat orang boleh berbohong. Adapun yang lainnya maka tidak dibenarkan. Jadi syariat memberikan rukhsah keringanan untuk berdusta, untuk mendamaikan, ya, menyelesaikan konflik antara kerabat satu dengan yang lainnya. Artinya ada kepedulian kita, sampai berbohong pun enggak apa-apa, ya, berbohong pun tidak apa-apa dalam rangka mendamaikan mereka, kerabat karib tersebut. Yang berikutnya, kata beliau, at-tarawwi wa tasabbut wa adam tasdiqil wusyad, yaitu hendaklah kerabat satu dengan yang lainnya itu bertabayun, ya, mengecek informasi yang benar, tidak begitu mudah menerima informasi tentang kerabat yang lainnya, ya, tabayun, ya, tidak mudah terbawa informasi, diprovokasi atas sebuah informasi yang salah misalkan, tidak boleh, harus tabayyun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita tentang saudara kalian, maka bertabayyunlah, cari kepastian tentang benar tidaknya berita itu. Jangan langsung, ya, menerima kemudian berdampak kepada rusaknya hubungan kekerabatan kita dengan saudara kita tersebut. Ya, harus ada tabayun, tidak boleh, ya, begitu cepatnya kita termakan informasi. Tanya dulu apakah benar, ya, informasi ini dan itu. Benar pun jika dia adalah kerabat kita, maka kita maafkan, ya, memberi maaf. Dan ini poin berikutnya, kata beliau, yang bagi at-tasamuh ma'al aqarib, hendaklah orang itu dia toleran, mentolerir kesalahan kerabatnya. Wat tanazul an ba'dil haqqi, dia mengalah, ya, mengalah dari sebagian hak dia. Wat taghlib janibul musalaha, mendominankan sisi perdamaian. Wa tazakkur fadl afwi wat tanazul, dan mengingat keutamaan memaafkan orang. Wa qabul al-i'tizar, menerima uzur kesalahan mereka. Wa tahammul itab, dan juga menanggung beban, menanggung celah yang muncul, ya, dan sabar atas celaan yang muncul kepada dia. Ini, ya, jika kita mampu bersabar atas kesalahan orang lain, lalu kenapa kita tidak mampu bersabar atas kesalahan saudara kita, saudara kandung kita, kerabat karib kita? Ini sering terjadi. Dengan orang kita bisa berdamai, namun dengan kerabat kita terkadang kita tidak bisa berdamai dengan mereka. Ya, kita begitu cepatnya bereaksi emosi dan temperamen dengan saudara kita tersebut. Ya, mungkin, ya, alasan dia lebih junior, lebih kecil, lebih muda, namun kita ingin tampil saya yang lebih bisa daripada kamu dan seterusnya. Kata beliau, yang bagi sepantasnya toleransi dengan kerabat karib, maafkan kesalahannya, dan ingat kebaikan mereka, dan ingat pahala di dalam menyambung kekerabatan dengan mereka, dan ingat pula dosa daripada memutus kekerabatan dengan mereka tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, memberi maaf itu lebih dekat dengan takwa. Wa la tansawul fadla bainakum, jangan lupa kebaikan mereka, ya, kepada kalian, jangan lupa kebaikannya. Ya, memberi maaf lebih akrab, lebih dekat kepada ketakwaan, dan jangan lupa kebaikan, keutamaannya kepada kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya, antara hubungan kekerabatan. Allah juga mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, orang yang memberi maaf dan mendamaikan, ya, maka pahalanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita, ya, melihat kekurangan saudara kita. Kita tahu sebagian mereka terkadang tidak sholat, sebagian mereka mungkin bergaul yang haram, ya, sebagian mereka tidak mengerti agama,
sebagian mereka belum ke masjid, sebagiannya tenggelam di dalam maksiatnya, sebagiannya lagi berbagai kesalahan yang muncul dari mereka. Namun kata beliau bahwa hendaklah memberikan maaf kepada mereka, apalagi kesalahan-kesalahannya, dan kita mengingat keutamaan ya kelebihan mereka kepada kita dan juga kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang bagi sabru 'alal adza minal qarib wa muqabalatul isaati bil ihsan, dan sepantasnya bersabar atas gangguan kerabat itu ya, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini ya, balaslah keburukan dengan kebaikan ya, dan bersabar atas gangguannya, sabar atas gangguannya. Mengingat bagaimana besarnya keutamaan orang yang bersabar. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhil rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar, kata Allah. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan salat, berinfak di jalan Allah secara rahasia dan terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, mereka itulah orang yang mendapatkan uqbad dar, yaitu akibat yang baik di akhirat. Ya, orang-orang yang bersabar. Ya, sabar secara umum dituntut, namun sabar kepada kerabat lebih dituntut lagi. Ya, sabar kepada orang dituntut kita bersabar, namun sabar kepada kerabat karib kita lebih harus bersabar. Mungkin sabar dalam mendidiknya, sabar dalam mengingatkannya, sabar di dalam berinteraksi dengan mereka. Betul, kita katakan bahwa terkadang fitnah itu ya sangat cepat ya kita bereaksi dengan kerabat karib kita. Sudah tahu bagaimana aib-aibnya, kita tahu semuanya. Nah, sehingga mudah tersulut api emosi dan sengketa dengan mereka itu. Orang lain mungkin kita maafkan karena kita nggak tahu aibnya, ya. Tapi kalau ketahuan mungkin sama kita sikapi, namun kita jarang bertemu dengan mereka. Sesekali bertemu di tempat permainan, di tempat nonton dan semisalnya, yang terlihat yang baik-baik. Namun dengan kerabat karib kita, karena hari-hari kita tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana perilaku dia, sehingga mudah tersulut api kemarahan. Namun ternyata di balik itu kita harus bersabar. Bersabar dengan kondisi mereka itu jauh lebih bermanfaat dari sekedar ya kita bersabar daripada keburukan orang lain. Jadi poin berikutnya yaitu kata beliau, bersabar atas gangguan kerabat itu dan melawan keburukannya dengan kebaikan. Ini nasihat kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya, bahwa inilah Islam, inilah agama kita, menghargai hubungan kekerabatan. Dan itu pasti terjadi, yang namanya sengketa kerabat karib itu pasti ya, dan bahkan harus ada. Gak mungkin ada ayam dalam kehidupan persaudaraan kita, itu pasti muncul cekcok ini dan itu, kakak dengan adik, ya adik dengan kakaknya, pasti ya sering terjadi demikian. Dan ya, rasa iri hati, dengki atas pembagian harta yang diberikan. Ada adiknya sekolah, kakaknya nggak sekolah, sehingga adiknya sukses, kakaknya dendam kepada adiknya. Ada demikian juga, ya, dan seterusnya, ya, sehingga sering terjadi itu. Maka sikap kita, kata para ulama kita, bahwa bersabar atas gangguan kerabat itu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara adab atau hikmah dan hukum faedah ini, min akbaril mushkilat allati tuwajil usra al-multazima al-aqaribul munharifun. Di antara persoalan yang terbesar yang dihadapi oleh kerabat, keluarga yang taat kepada Allah, yaitu kerabat yang menyimpang. Ya. Muskilah, persoalan yang terbesar yang dihadapi dalam rumah tangga, hubungan kekerabatan ini, yaitu apa? Kerabat yang menyimpang. Menyimpang akhlaknya, menyimpang moralnya, menyimpang budi pekertinya, menyimpang akidahnya, menyimpang ibadahnya. Namun kita nggak bisa mendiamkan mereka itu. Ya, fattabi'u sarra wan nufusu bi tabi'atiha tata'assaru bi ghairiha
wal ikhtilatu bihim qad yuaddi ila al-inhiraf ka ikhtilati nisa birrijal wa tahawun bis salati musyahadil haram wa ta'awud ala al-alfadhil badhi'ah wa nahwi dzalika. Kata beliau, karena tabiat itu adalah saling menarik satu dengan yang lainnya, ya, saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Dan ini hal yang paling berat dihadapi oleh kerabat, ya, kerabat satu dengan yang lainnya yang taat, ya. Berat menghadapi kondisi kerabat yang menyimpang. Kenapa demikian? Karena kerusakan dalam kekerabatan itu cepatnya menjalar, cepat sekali menjalar. Bagaimana tidak? Ya bergaul setiap hari dengan kakak adiknya yang mungkin yang satunya masih suka menyimpang akhlak, moral dan semisal itu. Cepat ya menjalar, menjamur di kalangan mereka. Maka yang menjadi PR terbesar dalam rumah tangga bagaimana menghadapi kerabat yang menyimpang tadi, akhlaknya, moralnya, agamanya dan seterusnya. Sehingga ya menjadi kewajiban untuk diperhatikan mereka tersebut. Dan cara menyikapinya, ya, penyimpangan itu adalah dengan nasihat. Nasihati kerabat, ya. Dakwahi kerabat itu dengan cara terang-terangan atau singgungan, menganjurkan untuk bertobat istighfar, ya, berkumpul untuk berkumpul pekanan, bulanan, ya, untuk membaca Al-Qur'an, ya, mengadakan kajian kerabat satu dengan yang lainnya dan semisal itu. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Keluarga besar misalkan ada yang tidak sholat, adakan silaturahmi kekerabatan, adakan sebuah momentum makan-makan besar kalangan mereka, lalu adakan nasihat, kajian-kajian singkat tentang ketaatan, tentang Al-Quran dan semisal itu. Jadi ini menjadi perhatian kita di dalam mengobati problem hubungan kekerabatan tersebut. Azan. Baik, kita lanjutkan setelah sholat. InsyaAllah ada poin-poin penting yang lainnya yang harus disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan sedikit di sisa poin-poin yang disampaikan. Di antara faedah seputar silaturahim ini, kata beliau bahwa idza ra'a min aqaribihi israran 'alal ma'asi wa khasatan kaba'irudz dzunub wa kana dzalika mu'assiran fi imanihi wa dinihi fayaktafi ma'hum bil haddil adna min silaturahim. Jika dia melihat dari kerabat karib ini, ya, sikap yang terus menerus di dalam bermaksiat kepada Allah, khususnya kabair dzunub, dosa-dosa besar, ya, dan hal itu akan berpengaruh kepada iman dan agama dia, maka dia cukupkan, ya, bersama mereka itu di dalam menyambung tali silaturahim dengan batasan yang paling minimal, standar, ya, dengan cara, kata beliau, bitaklil ziyarat, ya, kurangi berziarah, tidak lama-lama duduk bersama mereka, dan cukupkan dengan misalkan hubungan telepon, ya, dan semisal itu, ya, karena terkadang kita melihat hal tersebut pada kerabat karib kita. Sebagian orang terkadang terbiasa, ya, hal-hal yang dia larang di dalam agama biasa dilakukan oleh sebagian kerabat kita. Contoh misalkan kalau bertemu dengan sepupu atau kerabat yang memang bukan mahramnya, dia bersalam-salaman, ya, bersentuhan dengan sepupu tersebut, padahal itu diharamkan di dalam agama kita, ya, yang dianggap biasa oleh banyak
orang di masyarakat kita ternyata dilarang di dalam agama kita. Salaman, ya, bersentuhan antara sepupu, ya, satu dengan yang lainnya, misalkan. Maka jika kita mengetahui hal ini, kata para ulama kita, ya, tentang kebiasaan buruk tersebut bahwa dan sulit untuk diubah, maka kita kurangi untuk interaksi dengan mereka, cukup lewat telepon dan semisalnya. Ya, terkadang juga jika diingatkan di hadapannya tersinggung, marah, dan dikiranya kita merasa menjaga jarak dan tidak menghargainya dan seterusnya. Padahal jelas di dalam Islam tidak boleh bersalaman, ya, kerabat satu dengan yang lainnya jika memang bukan mahram dalam kasus tersebut, ya. Berbeda hal antara misalkan om dengan keponakannya, ya, saudara kandung dengan saudara kandung yang saudari kandung yang lainnya. Maka itu dibolehkan. Adapun sudah sepupu dengan sepupu maka tidak dibolehkan bersentuhan, ya. Bahkan terjadi di masyarakat kita, guru dengan murid lawan jenis tidak boleh bersentuhan, salam-salaman, ya, tidak dibolehkan. Nabi SAW guru, semua guru Nabi itu. Tapi kata Aisyah, Nabi mengatakan, ya, saya ditusuk kepalaku ditusuk dengan besi panas itu lebih aku sukai daripada menyentuh tangan, ya, bersentuhan dengan orang yang bukan mahram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu sekarang kita mempermudah hal tersebut. Guru dengan murid, ya, sekalipun tidak dibolehkan, ya, menyentuh, bersalaman dan semisalnya. Nah, ini kebiasaan dan maksiat yang sering terjadi di masyarakat, bahwa kembalilah kepada agama Allah bahwa hal itu tidak diperbolehkan, ya. Maka jika hal itu sering terjadi, maka kata beliau mungkin dikurangi kunjungannya dan tidak lama-lama duduk bersamanya, ya, dan cukupkan dengan via telepon dalam rangka untuk menyambung tali kekerabatan tersebut. Maka sedikit demi sedikit kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tradisi bangsa kita suka demikian, ya, namun berbenturan dengan agama, maka kita pilih, ya, diberikan pilihan antara ajaran agama yang melarangnya atau tradisi kita yang menganggap biasa. Maka yang tepat pilih ajaran agama, yaitu apa? Tidak boleh bersentuhan, bersalam-salaman dengan, ya, lawan jenis yang memang walaupun kerabat karib tapi bukan mahram kita, ya, demikian. Kemudian kata beliau juga yang lainnya, yushra'u hajrul qarib al-munharif hajran jamilan la isa'ata fihi idza kana yaghlib ala dhann annahu yumkin an yujdi ma'ahu wa yasjarahu an luqufil haram. Disyariatkan memboikot sebagian kerabat yang memang dia menyimpang, ya, dengan boikot, ya, yang tidak menyakiti dia. Jika memang kata beliau diprediksikan bahwa dengan boikot itu dia bisa berubah, mengingatkan dia, menjadi pengingat bagi dia, maka, ya, hendaklah dilakukan itu. Terkadang ada demikian sebagian kerabat tadi, cara menasihatinya jika menyimpang dengan cara diboikot atau dengan cara dikurangi, dibatasi kedekatan kita dengan mereka dan seterusnya. Dan itu lumrah sering terjadi di masyarakat bahwa sebagian kerabat ini sudah istiqamah di atas kebenaran, yang ini berjilbab, yang lainnya belum berjilbab, biasa penampilannya. Bahkan jika kita berkunjung ke rumahnya, kita lihat sepupu-sepupu kita ini penampilannya tidak ada jilbab, terkadang pakaiannya di atas lutut yang cewek dan semisal itu. Maka kata beliau, ya, kondisi semacam ini pertama diingatkan. Jikapun tidak bisa juga maka diboikot dengan boikot yang tidak menyakiti dia. Ya, diingatkan, disinggung, dikirimkan nasihat-nasihat yang baik agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini hal yang penting bagi kita, ya, melihat bagaimana pentingnya, ya, kedudukan kerabat karib yang harus kita perhatikan.
dalam nasihat, di dalam menyelamatkan mereka dari kerusakan moral, akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Namun kita menjadi orang yang terbaik untuk mereka, berusaha memperbaiki keadaan mereka. Dan ini lebih wajib bagi kita daripada memperbaiki orang-orang di luar sana. Kewajiban kita lebih dituntut oleh Allah kelak terhadap kerabat karib kita ini. Diputus haram, disambung wajib. Maka berikut kaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka. Semoga ini bermanfaat kepada semuanya, kaitan dengan bagaimana kita sebagai muslim menjadi orang yang terbaik di dalam hubungan kekerabatan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita, dan semisalnya. Maka hendaklah ada aktifnya kita, berperan aktif di dalam memberikan yang terbaik untuk mereka. Terkadang orang tua kita tidak sholat, terkadang ibu kita tidak memakai jilbab, bahkan terkadang sebagian dari mereka suka main dukun. Maka kita wajib memperhatikan akan hal tersebut. Kita ingatkan, kita sampaikan nasihat yang terbaik untuk mereka tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini. Apakah wanita apakah wanita yang dalam masa iddah boleh keluar untuk sholat id? Iya. Bahkan menurut pendapat yang tepat, yang sebagian ulama kita seperti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, semua perempuan harus keluar, tidak ada terkecuali. Yang masa iddah dia boleh keluar, bahkan wajib keluar. Karena Nabi menyuruh untuk mengeluarkan semua, yang garis-garis pingitan pun dikeluarkan, yang datang bulan, yang haid pun dikeluarkan. Hanya saja yang haid tidak masuk masjid atau tidak berada di dekat lapangan sholat, dia menghindar sedikit. Berikut pula wanita yang masih dalam iddah. Bahkan kata ulama kita, wanita yang masih dalam iddah boleh keluar untuk ke pasar, untuk menuntut ilmu agama, enggak apa-apa dalam pandangan sebagian ulama kita. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz mengatakan bahkan hal itu merupakan kewajiban dia. Jika harus keluar untuk belajar agama maka dibolehkan, dengan catatan tidak berhias dan menghargai suaminya di masa iddah itu, agar dia mendoakan suaminya, mengingat kebaikan suaminya dan semisalnya. Maka jawabannya, apakah boleh keluar sholat id? Iya. Bahkan menurut sebagian ulama yang mewajibkan sholat id bagi semua, maka dia juga harus keluar menuju lapangan untuk sholat id. Berikutnya, di mana letak kepatuhan seorang istri terhadap orang tua suami? Apakah sama dengan ketundukan terhadap suami? Berbeda. Mertua tentunya berbeda dengan suami. Tentunya kewajiban dia kepada suaminya, ketundukan, ketaatan penuh selama dalam kebaikan adalah kepada suami. Adapun kepada mertua maka bergantung bagaimana izin suami dan ridho suami kepada mertua, kepada istri tersebut yang bergaul dengan mertuanya. Maka tentu berbeda. Suami bagi perempuan adalah segala-galanya. Nabi mengatakan kepada seorang perempuan yang dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku salah A, B, C dan D, bla 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 bla," kata dia. Maka Nabi mengatakan, "Unduri, perhatikanlah, fa innahu jannatuki aw naruki." Suamimu adalah surgamu atau nerakamu, berbeda. Dan jika seandainya wa in law anni amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, seandainya boleh aku suruh orang sujud kepada orang lainnya, maka yang layak sujud kepada orang adalah istri sujud kepada suaminya. Maka berbeda. Nabi khususkan istri kepada suami, dan tidak istri kita kepada orang tua kita. Itu berbeda. Hal itu berbeda. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya mau menanyakan tadi tentang Pak Ustadz katakan kalau bersalaman antara sepupu dengan sepupu, guru dengan murid, yang
Ya, terima kasih pertanyaan. Tentu berbeda ya antara kita berbicara masalah pembatal. Kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak batal ya, sentuhan lawan jenis ya. Dalam mazhab Ahmad bahwa hal itu dikaitkan jika bersyahwat, ada syahwat, ada ya syahwat, maka menjadi batal. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah bahwa belum mutlak tidak batal. Mau syahwat tidak syahwat itu mutlak tidak batal. Namun kecatatannya dalam mazhab Ahmad atau dalam mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal, tidak berarti boleh menyentuh lawan jenis tanpa sebab gitu ya, tanpa alasan. Iya, itu berbeda. Lalu apakah ada perbedaan juga di dalam masalah menyentuh perempuan salaman dengan lawan jenis? Yang zahir tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi berdasar kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, demi Allah, Aisyah bersumpah, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan. Disebutkan di dalam kondisi baiat di zaman itu, ya, Aisyah menjawab, Nabi tidak menyentuh perempuan. Bahkan Nabi mengatakan, demi Allah, aku lebih suka ditusuk kepalaku dengan besi panas daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Itu Nabi SAW yang syahwatnya terjaga, yang kemudian kuat imannya, mengharamkan dan tidak menyentuh perempuan. Ya, apalagi tentu lebih-lebih bagi kita yang tidak terjaga iman, yang tidak mampu menjaga diri, ya demikian. Makanya mungkin itu sebabnya banyaknya terjadi pelecehan bagi santriwati dan semisalnya. Kenapa? Dimudah-mudahkan bergaul dengan ustadznya, dengan gurunya di dalam dunia pesan pendidikan itu. Makanya sering terjadi tiba-tiba muncul berita santriwati hamil sekian banyaknya dan semisalnya. Jadi ini bahaya, ya, bahaya bagi kita. Nabi saja haramkan, kenapa kita menghalalkan dan membolehkan? Yang zahir dalam hal ini tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Kalau Nabi saja mengatakan demikian. Lalu kondisi tertentu menyentuh darurat, iya. Dalam hal apa? Pengobatan. Dalam mazhab Syafi'i pun pengobatan ini pun ada tahapan-tahapan. Jika pertama dokter perempuan, cari perempuan, dokter perempuan, pasien perempuan, cari dokter perempuan. Jika enggak ada dokter perempuan yang mukminah, ya, perempuan mukminah yang salehah, enggak nemu, maka boleh dokter laki dengan catatan dijaga, ditemani oleh suami atau mahram si perempuan itu, ya, dan seterusnya. Jika enggak ada, maka perempuan kafirah, dokter perempuan non muslim, ya, dengan catatan dijaga oleh, ditemani oleh kerabatnya atau mahramnya. Jika enggak ada, maka dokter laki-laki non muslim dengan catatan ditemani dan seterusnya. Ketat para ulama kita, ya. Kemudian juga dalam hal ini ikhtilat diharamkan. Ikhtilat, ya, bersentuhan, berkhulwat, maka diharamkan di dalam agama kita. Kondisi lain misalkan menolong, terjadi kecelakaan di jalan, tidak ada yang menolong, yang bisa mengangkat ke kendaraan atau ambulan, maka ini namanya kondisi darurat. Kondisi darurat memang jika tidak ada perempuan yang menolongnya maka laki-laki boleh, kondisi darurat. Maka beda, ada darurat, ada kondisi biasa. Yang biasa mutlak tidak dibolehkan dengan nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Nabi mengatakan, aku lebih suka ditusuk kepala dengan besi panas daripada menyentuh perempuan. Ya, di zaman kita, masya Allah, hal yang dianggap biasa, namun ternyata bukan biasa di dalam agama kita. Sentuhan, ya, antara teman lama ketemu dalam satu grup alumni, ada reuni apa, bersalaman, bahkan pelukan lawan jenis, ini haram dalam agama kita, diharamkan di dalam Islam. Ya, teman SMP kah, teman kantor kah, teman apa, salaman misalkan, tidak dibolehkan. Ya, Allah hilangkan keberkahan hidup kita dengan cara hal semacam itu. Contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, contohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebih demikian.
demikian. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.